Halo, perkenalkan nama saya Marcel Kevin Tugap Siagian dengan NIM 123140054. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas individu algoritma pemrograman 2 kelas RA pertemuan ke-6. Diberikan soal yaitu terdapat sebuah soal absurd yang terdapat sebuah deret dengan ketentuan sebagai berikut. Fn sama dengan Fn dikurang 1 ditambah Fn dikurang 2 dikali Fn dikurang 3. Yang mana Fn ini nanti akan menjadi rekursifnya, dan kemudian diberikan F3 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, F1 sama dengan 1, dan F0 sama dengan 2. Yang mana nanti F3, F2, dan F1 dan F0 ini akan menjadi basisnya. Kemudian pertanyaannya adalah, yang pertama, coba buatkan sebuah program C++ menggunakan konsep rekursif sesuai dengan ketentuan deret di atas. Pertanyaan kedua, buat sebuah visualisasi jika N sama dengan 10. Untuk pemrogramannya saya menggunakan onlinegdb.com, dan di sini kita langsung pilih language-nya C++. Kemudian kita akan langsung membuat programnya. Saya akan membuat programnya dahulu dan kemudian akan saya jelaskan nanti. Oke, di sini saya telah selesai membuat programnya. Pertama-tama kita harus panggil dulu library-nya agar kita dapat menggunakan fungsi-fungsi di dalamnya. Yaitu kita ketikkan include IOStream, dan kemudian saya gunakan using namespace std untuk mempermudah kita dalam melakukan pemrograman. Kemudian pada program rekursifnya saya gunakan tipe data integer. Di sini saya misalkan dia f, jadi integer f dengan parameter integer n, dan di dalam kurung saya berikan kondisi percabangan ketika n-nya sama dengan 3 atau sama dengan 2 atau sama dengan 1, dia akan memberikan nilai 1. Makanya di sini saya buat return 1. Kenapa di sini saya buat dengan parameter atau? Karena di sini sesuai dengan kriteria yang diberikan ini, nilai dari F3, F2, dan F1-nya itu sama-sama 1 gitu. Jadi ini merupakan basisnya. Dan kemudian ketika dia bukan 3, bukan 2, dan bukan 1, dia akan melanjutkan ke else if. Dan di sini diperiksa lagi apakah hanya sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, dia akan memberikan nilai 2. Makanya di sini saya buat return 2 sesuai dengan ini, dan ini juga merupakan basis.
Kemudian ketika n-nya itu bukan 3, bukan 2, bukan 1, dan bukan 0, dia akan melanjutkan ke else. Dan di sini inilah merupakan rekursifnya. Di sini kita buat return f n sama dengan n dikurang 1 ditambah f n dikurang 2 dikali f n dikurang 3. Kemudian kita lanjutkan ke program utamanya, integer main, kurung biasa dalam kurung berawal, integer n sebagai penampung nilainya, kemudian cout, masukkan nilai n, cout kita gunakan untuk mencetak atau memprint kata-kata yang ada dalam petik 2. Kemudian kita gunakan cin untuk meminta user atau pengguna menginputkan nilai. Kemudian cout hasil dari deret fn sama dengan, nah di sini saya panggil rekursifnya sudah dibuat karena di sini saya misalkan f, di sini saya buat f juga, dan di sini n-nya sesuai dengan ini, sesuai dengan parameter dan perampung yang saya buat. Di sini akan coba saya run dulu. Di sini kita masukkan 11 sesuai dengan contoh program. Ketika n-nya dimasukkan nilai 11, maka hasil deretnya harusnya 2473. Akan kita coba buktikan. Dan di sini telah terbukti hasil dari deret F11-nya itu 2473 sesuai dengan contoh. Berarti program yang kita buat telah benar. Kemudian saya akan melanjutkan ke visualisasinya. Agar mudah saya copy paste dulu ketentuannya. Visualisasi n sama dengan 10. Nah, di sini kan kita telah diberikan kriteria nih, yaitu fn sama dengan fn dikurang 1 ditambah fn dikurang 2 dikali fn dikurang 3, yang mana fn ini nanti akan terus-menerus memanggil dirinya sendiri. Ini adalah rekursifnya yang terus-menerus memanggil dirinya sendiri hingga mencapai nilai n yang diberikan gitu. Dan di sini kita telah mendapatkan nilai dari F3, F2, F1 dan F0-nya. Dan di sini saya akan contohkan sedikit ketika bagaimana bisa dia terus-menerus berulang. Nah, ketika F yang sama dengan 10, N yang sama dengan 10, berarti dia F10 dikurang 1 ditambah F10 dikurang 2 F10 kurang 3. Ini berarti F9 ditambah F8 dikali F7. Nah, di sini kan kita belum tahu nih nilai dari F9 itu berapa, F8 itu berapa, dan F7 itu berapa. Sementara nilai yang kita miliki itu hanya F3, F2, dan F1. Maka dari itu saya menyarankan untuk yang mau belajar atau mencoba gitu, saya sarankan untuk memulai dari yang paling kecil dulu, karena di sini udah didapatin nilai F0, 1, 2, dan 3-nya ketika N-nya bernilai seperti barusan. Kita lanjutkan dari F ketika N-nya sama dengan 4. Nah, 4 dengan F4 dikurang 1 ditambah F4 dikurang 2 dikali F4 dikurang 3.
3 ditambah F2 dikali F1. Nah, di sini kan kita udah tahu nih nilai dari F3, F2, F1-nya. Dimana F3-nya itu 1, F2-nya itu 1, dan F1-nya itu 1. Berarti di sini 1 ditambah 1 dikali 1. Berarti hasil dari F4 itu adalah 2. Kemudian lanjut ketika N-nya sama dengan 5, F 5 kurang 1 tambah F 5 kurang 2 kali F 5 kurang 3. Di sini F4 tambah F3 dikali F2. Nah, F4-nya kan 2. Berarti kita buat 2 ditambah F3-nya 1, F2-nya 1. 2 ditambah 1 dikali 1. Berarti F5-nya adalah 3. Kemudian lanjut ketika N-nya sama dengan 6. 6 dikurang 1 ditambah 6 dikurang 2 dikali 6 dikurang 3. F5 ditambah F4 dikali F5 ditambah F4 dikali F3. F5-nya 3 ditambah F4-nya 2 dikali F3-nya 1. Dan hasilnya 5. Di sini akan coba saya geser dulu. Kemudian lanjut ketika N-nya sama dengan 7. F 7 kurang 1 tambah F 7 kurang 2 dikali F 7 dikurang 3. F6 ditambah F5 dikali F4 sama dengan F6-nya 5 ditambah F5-nya 3 dikali F4-nya 2. Hasilnya 11. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya. Ketika N-nya sama dengan 8. 8 dikurang 1 ditambah F8 kurang 2 dikali F8 kurang 3 F7 sama dengan F7 ditambah F6 dikali F5. F7 nya itu 11, F6 nya 5, F5 nya 3. Jadi 11 ditambah 5 dikali 3. Berarti F8 nya 26. Kemudian visualisasi ketika F-nya N-nya sama dengan 9. Berarti F 9 dikurang 1 ditambah F 9 dikurang 2 dikali F 9 kurang 3. Berarti di sini F 8 ditambah F 7 kali F 6. Nilai F8-nya adalah 26 ditambah F7-nya adalah 11
dikali F6-nya adalah 5. Dan di sini berarti 26 ditambah 11 dikali 5 yaitu 81. 81. Dan kemudian ini akan saya Nah, karena di sini F9-nya udah dapet, jadi kita buat aja langsung. F9-nya 81, ditambah F8-nya 26, dikali F7-nya adalah 11. Dan hasilnya adalah 367. Kemudian akan kita cek dengan program C++ yang telah kita buat. Kita langsung aja cek ketika ini sama dengan 10 dan hasilnya benar 367. Ya, jadi visualisasinya begini. Untuk mendapatkan nilai dari Fn sama dengan 10, dia akan mencari dulu F9 itu berapa, F8 itu berapa, F7 itu berapa. Dan untuk mencari nilai F9 itu dia mencari dulu F8-nya berapa, F7-nya berapa, F6-nya berapa. Dan begitu terus hingga mendapatkan nilai yang dibutuhkan. Jadi kurang lebih begitu visualisasinya. Jadi untuk rekursif itu sendiri, semuanya itu saling berhubungan. Karena dia itu mengulang dirinya sendiri. Iya, jadi begitu saja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.